Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Baik, kita lanjutkan. Ketua kelas siapkan dan berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillah baik ya semua. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Ya, baik, berarti hadir semua. Nah, untuk sebelum memulai pembelajaran, ini kan tadi habis istirahat, sholat, makan, pasti mata sudah mulai mengantuk jam segini ya. Jadi kita lakukan dulu ice breaking. Baik, kita tayangkan dulu ice breakingnya. Udah hidup belum nih fokusnya? Mana Kak hidupinnya? Buram ya? Bisa dilihat? Jelas ya? Ya kita mulai, semuanya berdiri. Agak diberi jarak ya, jangan sampai terkena meja dan kursi. Sudah? Kita mulai ya. Yuk, silakan.
Bagaimana rasanya? Senang? Sudah fresh kembali? Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, ya, saya mau bertanya dulu mengenai pembelajaran yang sebelumnya. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai informasi penting dalam cerpen. Iya. Jadi saya mau menanyakan informasi pentingnya. Ada yang tahu apa saja informasi penting dalam cerpen? Ya, silakan Kak. Informasi penting dalam cerpen itu yang kita ketahui melalui 5 yaitu apa atau what, siapa, gimana atau where, siapa atau who, kapan atau when, mengapa atau why, bagaimana atau how. Iya, bagus ya kakak penjelasannya, berarti kemarin lebih memahami. Beri aplaus dulu terhadap kawannya. Baik, ya, itu tadi dia mengenai pembelajaran sebelumnya. Nah, itu kan sudah tahu tadi ada unsur-unsur yang biasa dikenal itu 5W1H, tapi kalau di dalam bahasa Indonesia tadi apa? Adisi kamba. Nah, jadi bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita? Ada yang bisa menjelaskan? Penerapan unsur informasi yang penting tadi, unsur-unsur tadi dalam kehidupan. Ada? Bagaimana penerapannya? Cerpen? Ayo, ada yang bisa enggak? Kemarin sudah. Ya Kak, silakan. Iya, jadi adanya nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat. Ya, beri aplaus buat temannya. Nah, jadi itulah penggunaan ya unsur-unsur yang informasi penting dalam cerpen itu ada unsur-unsur. Unsur-unsur itu kita terapkan untuk kita bisa melihat nilai-nilai yang ada terkandung di dalam cerpen, bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, ya. Nah, materi selanjutnya kita akan masuk mengenai unsur-unsur intrinsik. Dalam unsur cerpen itu biasanya ada 2, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Sebelumnya saya mau tanya dulu, ya. Kita lihat di depan. Nah, cerpen. Ada yang tahu apa itu cerpen? Angkat tangannya. Ya Kak, silakan. Berisi sepenggalan kisah tokoh yang paling berkesan. Ya, itu bisa. Ada lagi pendapatnya yang lain mengenai cerpen? Iya Kak, silakan. Cerita fiksi yang dialami permasalahannya hanya dari satu tokoh. Ya. Nah, ini dia, sama dia. Ya, ada permasalahan-permasalahan yang dialami oleh satu tokoh. Cerita cerpen ini juga hanya bisa kita baca dalam sekali duduk saja. Karena jumlah katanya berapa?
Iya, jelas tidak kurang lebih dari 1000 kata. Baik, kita masuk unsur. Unsur itu biasa ada dua, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang akan kita bahas yaitu unsur intrinsik terlebih dahulu. Unsur yang pertama adanya tema. Kak, tolong Kak, kenapa nggak tutup? Nah, unsur yang pertama adanya tema. Ada yang tahu apa itu tema? Tunjuk tangan. Iya Kak, tema apa? Berarti gagasan utama yang menjiwai seluruh cerita. Ada lagi pendapat lain? Atau sama dengan temannya? Sama. Nah, tema ini dia berkaitan dengan tulisan yang dibuat oleh penulis. Sebelum penulis membuat cerpen, dia harus tahu dulu mengambil tema mengenai apa. Jadi keseluruhannya ini menyangkut soal permasalahan-permasalahan yang menjiwai keseluruhan cerita. Bisa itu mengenai kemanusiaan, kasih sayang, dan persahabatan. Unsur yang kedua apa? Ya, alur atau plot. Ada yang tahu apa itu alur? Silakan Kak. Alur merupakan hubungan sebab akibat dari rangkaian peristiwa. Ada jenisnya Kak? Ada berapa jenisnya? 3. Siapa bisa menjelaskan jenis dari alur? Jenis dari alur? Ada yang bisa menjelaskan? Iya, silakan Kak. Berarti alurnya ada 3. Nah, ya, alurnya ada 3. Ada alur maju. Alur maju disebut juga dengan alur progresif. Kalau alur mundur disebut juga dengan alur sorot balik. Alur campuran maju mundur. Nah, itu baru 2 unsur intrinsik. Selanjutnya unsur intrinsiknya yang satu lagi unsur apa? Latar. Ya. Ada yang bisa menjelaskan mengenai latar? Iya Bang, silakan. Kegiatan dalam sebuah cerpen, iya. Latar ada berapa? 4. Ada 4. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, silakan Kak. Iya, berarti ada 4 latar. Nah, selanjutnya setelah latar, ya,
Apalagi yang ke? Tokoh dan penokohan. Tokoh atau penokohan. Apa bedanya tokoh dan penokohan? Ada yang bisa tahu bedanya tokoh dan penokohan? Iya Kak, silakan. Nah, di sini tokoh adalah orang atau pelaku dalam cerita. Nah, yang dimaksud dengan penokohan sendiri adalah pelukisan gambaran jelas tentang seseorang dalam sebuah cerita. Jadi kalau tokoh, pelaku, penokohan, iya, penulisan gambaran watak seseorang. Itu dia tokoh dan penokohan. Tokoh ada jenisnya? Ada berapa jenisnya? Dua. Siapa yang bisa menjelaskan? Apa saja jenis tokoh? Ya, silakan Kak. Iya, jadi ada dua. Ada yang baik, ada yang jahat. Sama seperti film adanya bawang merah, bawang putih. Selanjutnya yang setelah tokoh dan penokohan ada latarnya apa lagi? Sudut pandang. Sudut pandang ini sangat penting tidak? Penting. Apa itu sudut pandang? Cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh. Cara Atau pandangan yang digunakan pengarang untuk sebagai sarana untuk menyajikan tokoh. pandangan atau cara untuk sarana menyajikan Untuk pengarang, cara atau pandangan yang digunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar atau berbagai peristiwa. tindakannya yang bagaimana Kak? Tindakannya bisa kayak mungkin kejadian-kejadian atau peristiwa dalam cerita, misalnya tokohnya mengambil tindakan Tergantung jalan ceritanya. Jadi sudut pandang ini dilihat dari ada tiga, Bu. ada tiga. Orang pertama, orang ketiga, dan sudut pandang campuran. Orang pertama apa? Orang pertama itu aku. Aku. Sudut pandang yang berikutnya apa? Bisa iya, dia, atau mereka. Itu sudut pandang orang Tiga. ketiga. Terus Untuk campuran itu sudut pandang campuran biasanya sudut pandang orang ketiga yang membutuhkan kreativitas penulis. kreativitas penulis. Berarti dia campuran. Dia menggabungkan dua sudut pandang, sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Oh, berarti ada dua sudut pandang, orang pertama dan orang ketiga. Nah, jadi itu dijelaskan sama kawannya, sudut pandang itu ada tiga. Sudut pandang orang yang pertama, orang ketiga, dan campuran. Ya, kalau orang pertama itu aku, orang ketiga itu dia, mereka, boleh itu nama. Campuran itu antara sudut pandang orang pertama dan ketiga. Setelah sudut pandang apa lagi? Amanat. Apa itu amanat? Iya Kak, silakan. Pesan yang disampaikan penulis kepada pembaca. Iya, jadi amanat itulah yang kita gunakan, yang kita ambil dalam membaca cerpen. Ya, kalau ke nilai-nilai nanti lebihnya ke unsur ekstrinsik. Kita hanya bahas unsur intrinsik terlebih dahulu. Nah, baik ya, kita di dalam kelompok. Ini kelompoknya sudah dibentuk, jadi sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, aturan dalam kelompok yaitu kita haruslah bekerja sama. Terus nanti boleh menggunakan handphone untuk mencari contoh cerpen tugas. Ya, nanti ada LKPD yang saya berikan. Ya, tetapi handphone tidak boleh digunakan untuk membuka media sosial, game online, dan yang tidak berbaur dengan pembelajaran. Hanya boleh membuka mengenai pembelajaran. Pembelajaran kita mengenai apa dia?
mengenai cerpen. Jadi pembelajarannya kita mengenai cerpen. Baik, ini ada LKPD-nya saya bagikan ya. Ada LKPD, nanti tolong didiskusikan dengan kawan kelompoknya. Nah, sudah terima LKPD masing-masing? LKPD yang diterima masing-masing itu satu kelompok 5 orang yang telah dibentuk, ya. Kemudian kamu mencari satu cerpen yang menarik, kemudian kamu membuatnya, menentukan unsur-unsur, dibuat ke dalam bentuk Canva atau PPT boleh, ya. Nanti kita presentasikan ke depan. Berapa lama waktunya bisa mengerjakan? Berapa? 40 menit. Bisa dikerjakan dalam waktu 40 menit. Nah, baik, silakan. Ada yang bawa laptop? Tidak. Bisa menggunakan handphone? Nah, kita lanjutkan di Canva menggunakan handphone. Ingat aturannya, jangan ada yang buka media sosial, hanya boleh mengerjakan tugas. Silakan dikerjakan dalam waktu 40 menit. Intisarinya aja, Kak. Iya, sinopsisnya saja nanti. Apakah? Tidak usah cerpennya, Kak. Kan ini ada nih soal nomor 2. Sinopsisnya. Kan cerpennya Kakak cari di handphone kan, cari cerpennya, kemudian ditentukan sinopsisnya apa. Unsur-unsurnya nanti dibuat di Canva. Berarti nanti gak usah tulis cerpen kan? Nggak usah. Unsur-unsurnya. Ini berarti nggak ada apa-apa. Iya, langsung di situ saja. Enggak, langsung dipresentasikan nanti. Cerpennya Kakak cari di Google, Kak. Bukan. Ibu bilang kan tadi cuma sinopsis sama unsur-unsurnya aja yang ada di Canva. Iya. Cerpennya nggak usah ditaruh Canva. Enggak. Jadi kan nanti sinopsis ini kan inti dari intisari cerita itu. Jadi tidak dimasukin cerpennya secara keseluruhan pun bisa membaca. Iya, dari sinopsis itu. Ya? Iya. Cerpennya nanti dibuat di Canva, Kak. Jadi bukan keseluruhan cerpen yang Kakak masukin ya di dalam Canva, tapi hanya sinopsisnya saja.
Berarti yang dimasukkan ke PPT itu sinopsis lagi. Yang dimasukkan ke dalam PPT? Sinopsis lagi. Ya, sinopsis dan unsurnya, Kak. Isi cerpen. Ya, itu di unsur-unsur tadi. Oke, langsung dijelasin temanya. Iya, langsung dijelasin, Kak. Ya. Berarti boleh kayak beberapa slide. Boleh, namanya buat presentasi kan ada beberapa slide kan? Iya. Sudah dibaca LKPD-nya? Sudah dilihat apa aja perintahnya? Sudah. Kalau yang ini, nomor 2 ini, tentukan sinopsisnya. Sinopsisnya yang bagaimana? Intisari dari cerpen. Iya, inti dari cerita. Jadi tidak semuanya. Hah? Iya, cerita yang dipilih lah sesuai dengan kelompok. Sudah, ada lagi yang mau tanyakan? Sudah paham? Tadi yang ini aja kan Bu yang di sini, maksudnya bikin cerpen. Langsung di situ aja. Oh, jadi ini kosong aja. Iya, ini kan LKPD ini hanya sebagai petunjuk. Jadi kan petunjuknya kan di sini petunjuk soalnya kan buatnya di Canva atau PPT kan. Jadi langsung di Canva atau PPT-nya aja. Ya. Abang mana nggak ada handphonenya? Oh nggak ada. Oh, jadi berdua itu aja sama kawannya. Gantian bantu carinya nanti. Sudah dapat judulnya? Udah. Ada kesulitan? Belum? Lagi nyari cerpennya? Ya, dicari dulu cerpennya, mana yang lebih menarik, itu yang diambil. Yang lain ada mengalami kesulitan? Tidak? Kalau nggak ada bawa laptop, nanti presentasi pakai laptop saya. Ya nanti pakai situ aja. Kenapa Kak? Itu nomor laptopnya itu punya Bu Nia. Jadi langsung kirim ke WA Bu Nia aja. Ada kan nomornya? Iya, ada nomornya kan? Itu linknya harus dibagikan, dibuka dulu Kak. Kalau tidak nggak bisa kawannya akses. Sudah? Oh iya. Bisa Bang?
Udah dapat cerpennya? Udah dikirim ya linknya. Ini laporan privasi. Ini siapa tadi? Linknya udah dibagikan. Link Canva-nya. Jadi harus dibuka dulu ya aksesnya. Sampai mana kerjainnya kak? Unsur-unsur. Nggak nyampe 40 menit selesai. Berapa menit bang? 5 menit. Iya, betul ya bang, 5 menit bang. Udah bang tahu, udah bang baca cerpennya apa? Belum dibaca dulu bang cerpennya. Iya, dari isi cerpennya itu yang unsur-unsurnya. Udah mulai dibuat Canva-nya. Oh, iya. Tinggal berapa menit lagi waktu? 25 menit lagi. Ada kendala kak? Gak ada.
Iya Kak, Ceritanya ini dibaca sebelah. ceritanya yang sinopsisnya kan? Iya dibacakan kan tampilkan nanti. Iya, kan pendek Kak. Makanya saya minta sinopsisnya saja. Kalau kita baca cerpennya nanti nggak ini. Pasti baca. Iya, dibaca. Sinopsisnya memang pendek Kak. Karena dia hanya mencakup intisari. Novel aja lihat. Kalau novel panjang yang cerita berbab-bab, sinopsisnya yang dimana bisa lihat. Di bagian belakangnya kan? Nah, iya. Sudah sampai mana Kak? Iya, itu unsur-unsurnya jadi tema, alur dan segala macamnya itu dibuat. Apanya? Iya. Udah sampai mana? Tokoh. Oh, baru sampai tema. Ini udah sampai mana? Cari latar. Oh, unsurnya berarti latar. Udah sampai mana? Tinggal masukin teks. Unsur-unsurnya udah selesai. Unsur-unsurnya sudah selesai. Oh sudah. Oh sudah dicari. Tinggal masuk ke Canva. Ya. Sudah sampai mana Kak? Pindahin sinopsisnya. Unsur-unsurnya sudah dipindahin? Sudah. Oh iya. Dicatat biar ingat apa saja.
Editnya bersama ya. Jadi satu link. Iya. Ada aku kan Mbak. Engkau yang di depan ya. Ini kakak sendiri yang edit. Kenapa nggak dibagikan linknya? Jadi kawannya kita sama-sama. Apa ini Bu? Aku lagi ngafalin materi. Saya nggak apa. Jadinya Nggak hafal kak. Yang kelompok ini linknya satu orang saja atau bersama? Belum dikirim linknya, jadi dari lain bisa mengedit kan? Bisa membantu. Iya. Ya, jadi linknya itu dibagi, dibuka aksesnya, jadi semuanya bekerja. Itu namanya kerjasama. Yang kelompok ini dikit lagi. Jadi yang lain mencari, si Fitrianti yang membuat PPT-nya, buat PPT-nya. Kenapa tadi nggak dibagi aja linknya? Jadi semuanya ini. Lama. Oh iya. Ini kendalanya satu ya. Dan jarang biasanya orang nggak punya handphone. Tapi ya udah. Ada kan abang bantu cari? Pakai HP kawan ya? Iya. Kelompok ini udah selesai? Belum? Lagi disalin? Iya, semuanya tampil. Download PPT-nya? Selesai? Oh, sudah. Coba langsung dikirim. Biar saya lihat di situ sudah masuk apa belum. Sudah selesai? Satu kelompok yang baru selesai.
Nomor 3. Tinggal mana ya? Iya, bagi-bagi. Sudah dikirim? Downloadnya malah lama. Kak, nanti kirim aja nomor WA untuk itu ya, presentasi. Nah, itu tolong infocusnya kenapa sering mati hidup? Baru ngambil ya? Yang dikasih ke wali kelas masing-masing. Tolong bang, coba hidupkan lagi bang, bisa? Gak apa-apa bang hidupinnya. Tunggu selesai aja. Abjal bisa? Infokus. Kenapa mati hidup? Coba hidupin lagi bang. Oh, dari atas mati. Gak apa-apa, coba aja bang. Sudah selesai? Ya. Nih. Jaringan kayaknya. Oh, pakai apa kartunya? Ini Telkomsel. Pakai Telkomsel. Mana dia? Nah, nih. Ntar lagi, lama nih kak. Ya sini. Wifi sekolah masih nge-lag. Kakak udah selesai? Kirim aja nomor Bunia, jadi suruh kirim semuanya. Kalian bawa.
Sudah? Lama ya Kak, jaringan. Kirim di grup nomornya dulu, jadi yang lain udah selesai bisa kirim. Gak ada unsur budaya. Ada 5 Oh, cuma ada 3 aja. Berarti nggak semua cerpen itu ada latar sosial budayanya. Iya, cuma dapat 3 dari cerpen itu. Oh ya udah, kalau sudah di download. Ya nggak apa-apa. Kalian nggak bawa laptop kan? Nanti kirim ke nomor WA yang dikirim sama kawannya di grup. Jadi PPT-nya kirim biar kita presentasi lagi. Udah masuk? Sudah? Yang sudah selesai di-download kirim ke WA yang di-share kawannya. Jadi biar kita bisa presentasi. Sudah sampai mana Kak? Sudah siap. Nah, download ya, kirim. Nanti takutnya jaringan lama ngedownloadnya. Belum juga lagi Kak. Abang bagi 2.000 itu modal apa? Orang 3 tuh kemudian. Sudah? Belum? Udah sampai amanat, baru ngetik amanat. Sudah Kak? Sudah download lagi ya kalau sudah ya. Aku nanti lama jaringan. Ya. Bagi-bagi juga. Buat enggak Martian Nasri? Aku apa? Buat enggak Martian. Mana mananya? Kirim lah. Ngobrol. Udah selesai? Ya, sebentar lagi. Udah. Sampai mana Satria? Merapin. Biar bisa dibaca. Ya.
Sudah kirim? Sudah masuk, Kak? Sudah? Waktunya sudah selesai, silakan disimpan PPT yang dari Canva-nya, kemudian kirim kita presentasi. Ya. Ya, dikirim lagi, Kak. Di-save, habis itu dikirim. Lama kayaknya, Kak. Itu katanya kuotanya masih nganggur. Bisa. Takutnya nanti dikirim link aja ke tempat saya, nggak terbaca dia kan. Semuanya, Bu? Iya, semuanya. Kalau bisa semuanya, kita tengok waktunya. Iya, kalau udah ada yang ngirim, kelompoknya itu yang presentasi. Karena kan yang lain tinggal mengirim saja. Oh, buat Iya, Kak. Iya, silakan, Kak. 3 menit ya, jangan lama-lama. Udah, Kak? Nah, disimpan. Jaringan nggak nih? Pakai data sendiri. Kan lama kan? Nah, kirim ke WA yang kawannya share tadi. belum. Lagi mendownload. Kamu di apa? Nah, ini cepat nih. Dah. Kirim kamar yang Saya cek dulu.
Ini sudah mulai ada 3 kelompok ya yang ngirim. Baik, kita lanjut. Yang sudah bisa terbuka itu kelompok 6. Saya silahkan untuk kelompok 6 presentasi ke depan. Silakan kelompok 6. Amel, dipanggil ibu itu, ibu belakang, Aduh, Bapak, dipanggil sama ibu yang di belakang. Ya ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aurelia. Saya Aiko. Saya Alvin. Jadi di sini kami mengambil tentang perkawanan sejati. Perkawanan sejati. Saat ini aku berada di kelas 3 SMP. Setiap hari kujalani bersama dengan ketiga sahabatku yaitu Arin, Asri, dan Ana. Kita berempat sudah bersahabat sejak kecil. Suatu saat kami menulis surat perjanjian persahabatan. Di
sabekan kertas yang dimasukkan ke dalam sebuah botol. Kemudian botol tersebut dikubur di bawah pohon yang nantinya surat tersebut akan kami buka saat kami menerima hasil ujian kelulusan. Hari yang kami berempat tunggu akhirnya tiba. Kami pun menerima hasil ujian dan hasilnya kita berempat lulus semua. Kami serentak langsung pergi berlari ke bawah pohon yang pernah kami datangi dan menggali tempat di mana botol yang dahulu dikubur berada. Kemudian kami berempat membuka botol tersebut dan membaca tulisan yang dulu pernah kami tulis. Kertas tersebut bertuliskan, kami berjanji akan selalu bersama untuk selamanya. Keesokan hari, Aris berencana untuk merayakan kelulusan kami berempat. Malamnya, kami berempat pergi bersama ke suatu tempat dan disitulah saat-saat yang tidak bisa melupakan karena Aris berencana untuk menyatakan perasaannya kepadaku. Akhirnya, aku dan Anif berpacaran. Begitu juga dengan Andri. Dia pun berpacaran dengan Ana. Malam itu, sungguh malam yang istimewa untuk kami berempat. Kami pun bergegas untuk pulang. Ketika perjalanan pulang, entah mengapa perasaanku tidak enak. Perasaanku gak enak banget ya, ucapku penuh semangat. Udah nanti, santai aja, kita gak bakalan kenapa-napa, jawab Andri dengan santai. Tidak lama setelah itu, hal yang dikhawatirkan Nindi terjadi. Aris, awas, di depan ada jurang. Teriak Nindi. Mobil yang kami kendarai masuk ke dalam jurang. Aku tak kuasa menahan air mata yang mengalir sampai aku Bang, muncul bang, kawannya nggak lihat. perlahan aku buka mataku sedikit demi sedikit dan aku melihat ibu berada di sampingku. Nindi, kamu sudah sadar nak? Tanya ibu. Ibu, aku di mana? Di mana Andri dan Aris? Tanyaku. Kamu di rumah sakit nak. Kamu yang sabar ya. Andri dan Aris tidak tertolong di lokasi kecelakaan. Jawab ibu sambil menitikkan air mata. Aku terdiam mendengar ucapan ibu dan air mataku menetes. Tangisku tiada henti mendengar pernyataan itu. Aris, mengapa kamu tinggalkan aku? Padahal aku sayang banget ke kamu. Aku cinta kamu. Tapi kamu ninggalin aku begitu cepat. Semua pergi ninggalin aku. Batinku berkata, Nasnar, 2 hari berlalu dan aku ditunjuk ke makam mereka. Aku berharap kami bisa menghabiskan waktu bersama sampai tua. Tetapi sekarang semua itu hanya angan-angan. Aku berjanji akan selalu mengenang kalian. Kemudian ada sinopsis yang akan dilanjutkan. Ini menceritakan tentang persahabatan 4 remaja, yaitu Nindi, Aris, Andri, dan Ana, yang telah bersama sejak kecil. Mereka membuat janji untuk selalu bersama dan mengubah janji itu secara konsisten sebagai simbol persahabatan. Kalau lulus menjadi SMP, mereka merayakan kelulusan dan malam itu menjadi momen istimewa ketika Nindi dan Aris serta Andri dan Ana saling menyatakan perasaan mereka. Namun, saat perjalanan pulang, mereka mengalami kecelakaan tragis yang merenggut nyawa Aris dan Andri. Nindi yang merasa kehilangan dua sahabat dan bersamanya janji untuk mengenang mereka satu. Kemudian yang dapat jadi yang pertama itu ada tema. Tema utama cerita ini adalah persahabatan dan kehilangan. Surat ini menggambarkan makna persahabatan yang mendalam dan bagaimana kehilangan dapat mengubah hidup seseorang. Yang kedua, alur atau plot. Cerita ini menggunakan alur maju. Cerita dimulai dengan persahabatan mereka sejak kecil, dilanjutkan dengan momen kelulusan hingga puncak saat kecelakaan terakhir terjadi dan berakhir dengan kejadian yang harus merelakan kepergian sahabat-sahabatnya. Yang ketiga, watak Tuhan. Berkumpul dari persahabatan, tempat perayaan kecelakaan, rumah sakit, dan makan. Yang kedua, watak waktu. Yang kedua adalah waktu. Saat mereka
beberapa hari setelah ledakan. Yang ketiga adalah kesimpulannya, yaitu lalu turun menuju ke teras lagi dan belok ke setelah ledakan. Selanjutnya yang akan dibacakan tadi. Dia memiliki perasaan tulus terhadap air dan merasa kehilangan dalam hal terjaga. Kedua, air sangat memiliki yang sama dan baik hati. Dia berperan penting dalam keselamatan ini, namun dia sebenarnya tidak dahulu. Ketiga, ahli apa yang santai dan penuh percaya diri. Dia juga sosok yang menyayangi sahabat-sahabatnya karena anak dia adalah dia adalah laki yang dan memiliki bahan kuat yang kelima, pandang. Pandang yang digunakan adalah yang di mana karakter luar biasa namun hubungan sampai informasi yang pikiran tentang bacaan Amanat cerpen ini adalah bahwa persahabatan sejati akan selalu ada di hati meskipun tidak bisa bersama selamanya. Kehilangan orang yang kita cintai adalah hal yang berat. Namun, kita harus tetap mengingat dan menghargai kenangan indah bersama mereka. Persahabatan sejati dan kenangan yang terjalin tidak akan pernah hilang meski jarak dan kematian memisahkan. Wabarakatuh. Beri aplaus. Dah, ini hasil dari presentasi kelompok 6. Bagus ya, presentasinya sudah sangat teliti menjelaskan unsur-unsur. Ada kelompok yang mau menanggapi? Ada? Menanggapi dari presentasi kawannya? Ada tidak? Tidak ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Jadi apa yang didapatkan tadi dari presentasi temannya? Ayo satu orang. Iren, bisa? Tanggapi. Kirim linknya aja, nggak bisa di-download. Mengenai apa cerpennya? Persahabatan, iya. Terima kasih ya Kak. Ya, tepuk tangan buat. Lanjut kelompok berikutnya. Ya. Kelompok Iren. Silakan Iren dan kawan-kawan. Coba
coba di ini Kak, keluar dulu. Ini lagi proses pelayar full. Layar full. Nggak usah layar full aja kalau misalnya nggak bisa dia. Oh, lagi macet ya. Ini kan lagi proses pelayar full. Terutama pada proses EFC. Nah, udah itu aja Kak. Kalau memang nggak bisa. pakai yang bawah itu aja. Pakai yang bawah itu aja. Oh iya. Iya. Ini Pak. Nah, Itu yang perbesar di bagian bawah. Kanan bawah, kanan bawah. udah nggak apa-apa Kak. Itu aja. Yang kanan bawah. Klik aja nanti di bawah. Dah, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Jadi di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang cerita pendek untuk menentukan unsur intrinsiknya mengenai hari Nasional Kampung. Selanjutnya ini pengertian cerpen yang akan dibacakan oleh Airan. Pagi itu, matahari baru saja menyapa desa kecil di pinggir hutan. Kini, seorang gadis berusia 17 tahun tengah bersiap meninggalkan kampung halamannya untuk melanjutkan pendidikan di kota. Ia tahu perjalanan ini akan merubah hidupnya selamanya. Di sisi lain, hatinya berat meninggalkan orang tua dan teman-temannya. Ini berjalan perlahan menyusuri pematang sawah. Ia ingin melihat setiap sudut desa yang penuh kenangan. Tiba-tiba, suara sapaan dari sahabatnya Lina terdengar. Jangan lupa sama kita di sini ya, Din, ucap Lina sambil memeluk Dini. Di terminal, Dini menaiki bus dengan harapan dan tekad kuat untuk meraih cita-cita. Saat bus maju, air mata mengalir di pipinya, mencerminkan perasaan haru dan semangat untuk masa depan yang lebih baik. Selanjutnya ada unsur intrinsik yang akan dijelaskan oleh Cakra. Tema adalah suatu gagasan bersama yang memulai seluruh cerita. Tema yang digunakan dalam cerpen tersebut adalah tentang kesulitan dan cinta untuk meraih cita-cita. Selanjutnya, alur yang digunakan dalam cerpen yang menceritakan kehidupan halaman itu adalah kunjungan kita dari usaha ini meninggalkan kampung dan Tempat kecil, pematang sawah dan tidak gadis yang sebelumnya 10 harapan dan uang itu sahabat ini mewakili hati persahabatan. Itu tempat mana kita cerita kita awal dari perjalanan menuju mimpi yang lebih besar. Jangan takut untuk melangkah maju. Sekian presentasi dari kami.
Ada yang mau menanggapi? Kan? Ya Kak, tanggapi. Kemudian implementasi kelompok dua tadi kita ketahui bahwa kita kan memiliki banyak unsur, salah satunya adalah penjelasan tadi cerita yang disampaikan oleh kelompok dua tadi adalah misalkan ini yang sudah tahu dan ingin merantau ke kota untuk melanjutkan pendidikan. Iya. Ya, benar yang dijelaskan bahwasannya yaitu untuk mengejar cita-citanya ke kota. Kita lanjut kelompok berikutnya. Mas Airan kalau lihat pakai bahasa Oh, udah. Mengenai hutan merah siapa? Ayo Kak, lanjut. Nih Arzul, siapa yang buka? Jodoh adalah anak gajah, anak gajah lainnya yaitu dalam cerita. Sebuah tokoh digambarkan sebagai kampus yang hidup dan bermain seperti anak. Sudut pandang. Cerpen ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, di mana narator menggambarkan peristiwa dan kegiatan tokoh-tokoh tanpa terlalu mendalami pikiran atau perasaan mereka.
Selanjutnya amanat. Amanat dari cerpen ini berkaitan dengan pentingnya menjaga kelestarian alam dan kehidupan hewan. Munculnya asap hitam tebal bisa diartikan sebagai peringatan akan dampak negatif aktivitas manusia terhadap lingkungan. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau menanggapi kelompok mengenai hutan merah? Siapa? Kak, nggak ada yang mau saya tunjuk. Tanggapi. Ya, menurut saya presentasi dari kelompok 4 tersebut sudah baik, PowerPoint-nya dibuat dengan baik dan juga sudah menjelaskan setiap unsur-unsur intrinsik seperti tema, alur, latar, tokoh, sudut pandang amanat dengan sangat jelas. Sudah sangat detail, terlebih mereka untuk latar, mereka mencantumkan satu-satu apa itu latar tempat, latar waktu, latar suasana. Temanya mengenai pertemanan dan masalah. Ini. Terima kasih Kak atas tanggapannya. Selanjutnya sudah ya, itu di kelompok kelompok berapa lagi yang belum? Kelompok 1. Sudah berapa kelompok yang presentasi? Ya, ini kelompok 4. Berarti masih ada 2 kelompok lain. Baik, karena berhubung waktunya sudah mau selesai, ya, ini sudah 3 kelompok, berarti 3 kelompoknya lagi kita sambung di pertemuan berikutnya, ya. Jadi sekarang saya simpulkan dulu mengenai diskusi penampilan 3 kelompok. Kelompok pertama, kedua itu mengenai sangat jelas menjelaskan bahwasannya mengenai unsur-unsur itu sudah sangat jelas diperhatikan tadi. Kelompok 3 itu hutan merah. Berarti yang saya tangkap yaitu mengenai aktivitas manusia. Hutan merah yang ada di Lampung kan. Berarti menceritakan tentang hutan yang ada di hutan itu.
Siapa yang bisa menyimpulkan materi kali ini? Silakan. Kami bisa menyimpulkan materi hari ini. Dari pembelajaran yang dijelaskan oleh Bu Ranti hari ini, kita dapat mengetahui bahwa cerpen memiliki dua unsur, namun yang kita pelajari hari ini adalah unsur intrinsik yang berisikan tema, alur plot, latar, tokoh penokohan, sudut pandang, dan amanat. Mengenai unsur-unsur Intrinsik. berarti pembelajaran kita hari ini hanya mengenai semuanya sudah menggunakan tugas-tugas yang saya arahkan itu baik untuk identitas tiga kelompok yang berorientasi sambung dan Nah, di pertemuan berikutnya selesai tiga kelompok kita masuk materi selanjutnya mengenai unsur eksistensi. Jadi unsur eksistensi pelajari bagaimana nanti kita masing-masing dengan pembelajaran unsur eksistensi bagian dua Baik, sekarang kita tunggu pembelajaran kita dengan doa yang sama. Siap. Mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.